kok ada ya orang yang mau nikah secara sirih atau diam-diam. Sirih itu kan dari sir, artinya diam-diam. Padahal dalam agama Islam tuh nggak ada nikah diam-diam. Yang ada juga perzinahan kalau mau diam-diam. Masalahnya gini, agama itu menganjurkan kalau pernikahan itu harus digembar-gemborkan. Harus semua orang tahu supaya tidak ada terindikasi fitnah. Ya kan bagus kalau misalkan semua orang tahu kita sudah nikah. Atau sebelum kita nikah tuh orang pada tahu, Pak, itu anaknya mau ditikahin sama dia. Padahal dia tuh transgender misal gitu. Pak, ngapain sih anaknya ditikahin sama dia? Kenapa? Dia kan istrinya banyak misal. Pak, itu kan udah punya suami misal gitu ya. Itu kan bagus. Makanya agama itu menganjurkan untuk menikah itu digembar-gemborin, dihajat-hajatin. Tapi katanya karena ini kan tidak mengundang KUA. Siapa salah? Siapa sangka? Ini di kampung saya dulu juga banyak orang yang menikahkan anaknya karena di bawah umur dulu ya. Tidak mengundang KUA, cukup ngundang ajengan gitu. Tapi pesta, biasa hajat, nyewa dangdut, malamnya pengajian. Itu yang bener, yang memang brandingnya agama itu kayak gitu. Tahu, paham. Takutnya kayak kasus yang lagi rame sekarang. Nih, tiba-tiba Mbak Inara ini dilaporkan oleh seorang perempuan dengan indikasi perzinahan dan perselingkuhan bersama suaminya. Buktinya itu 2 jam visual CCTV, adegan, wow gitu ya. Menjijikan pokoknya namanya. Ternyata benar kata lakinya, itu adalah adegan kami karena kami sudah menikah. Dia mengaku sudah menikah. Gongnya adalah Inara tidak tahu kalau tuh laki udah punya bini. Nah bininya nggak tahu kalau Inara udah kawin sama lakinya. Konsepnya bingung. Padahal agama itu ada untuk memberikan solusi ya. Makanya nih jangan diam-diam, ngapain? Lagian nih perempuan-perempuan yang mau ditikah siri. Kenapa? Pertama, kalau lu nggak punya surat nikah itu nanti anak lu nggak bisa, susah bikin akte. Yang kedua, kalau laki lu ngilang gitu ya, tidak ada apa gitu, tanpa ada celetukan untuk cerai, kamu itu pasti nggak bakalan bisa cerai, terus aja jadi istri orang. Misal di KDRT, kalau lakinya tidak menceraikan, tidak bisa diceraikan. Kalau kamu punya surat nikah, itu bisa diajukan ke pengadilan. Nah ini surat nikah kagak ada, mau ngajuin ke pengadilan gimana? Tetap aja lu itu istri orang. Kalau suami lu ngilang misal tiba-tiba, nah kan lu nikah lagi nggak bisa. Kalau nikah tanpa surat ya, kalau nikah siri itu nggak bisa, kecuali suami lu udah menceraikan lu dulu. Tapi kalau suami lu nggak ceraiin lu, walaupun suami lu ngilang, nggak bisa diceraiin. Posisi lu tetap aja istri orang, nggak bisa nikah lagi. Nah sekarang banyak kok nikah lagi. Ya itulah makanya hati-hati ya.